Kemudian yang kedua, wa may yaknunnah wa may yaktun wa may yaknut yata' minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan. Dan ada para istri yang qanatah, yang berbuat taat, wa ta'mal solihan. Berarti ayat wa may yaktut ini gabungan dari ayat sebelum. Padahal wa may yaktut ini adalah awal juz. Meskipun awal juz tidak boleh memulai dari ayat ini semestinya. Harus digabung dengan akhir juz sebelumnya. Kenapa? Karena wa may yaktut ini adalah penjelasan tentang pembagian karakter seorang istri. Karakter seorang istri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, seorang istri yang berbuat fahisyatan mubayyinah. Seorang istri yang berbuat tidak baik, berbuat serong dengan laki-laki lain di luar pantauan seorang suami. Ada juga seorang istri yang taat, qanatah, berbuat baik, beramal soleh. Itu terdapat pada awal juz. Sedangkan pembagian yang pertama, perempuan yang berbuat serong itu terdapat pada akhir juz. Berarti antara akhir juz dengan awal juz ini adalah satu rangkaian kisah, satu rangkaian mau'idhah yang tidak boleh terpi. Berarti kesimpulannya, kita berhenti ketika membaca Al-Quran tidak boleh terkekang dengan awal juz atau akhir juz. Buktinya kenapa? Pada ayat ini wa may yaktunnah kan awal juz. Sedangkan ayat awal juz ini ada kaitannya dengan akhir juz sebelumnya. Yaitu sama-sama menjelaskan tentang pembagian karakter seorang wanita. Fahim tuh? Kesimpulannya, wanita itu dibagi menjadi dua. Ada yang wanita bifahisyatin mubayyinah. Seorang wanita yang masih berbuat serong dengan laki-laki lain meskipun sudah mempunyai suami. Dan juga wanita yang qanatah minkunnah, taat wa ta'mal solihan, dan juga beramal soleh. Berarti akhir juz dengan awal juz ini satu pembahasan. Oleh karena itu oleh Imam Nawawi, juz ini dimasukkan pada juz yang waqaf di sini tidak tepat. Wa fi qaulihi ta'ala wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa fi qawlihi ta'ala wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u, dan saya tidak bisa mengontrol, wa ma ubarri'u,
dan saya tidak bisa mengontrol, tidak bisa melepaskan bari'ah itu lepas. Wa ma ubarri'u, dan saya tidak bisa mengontrol nafsi pada nafsuku. Nafsi pada nafsuku. Ini kan awal dari juz berapa? Hah? Juz berapa? 13. Surat apa? Surah Yusuf apa surah An-Naml? Surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat 53. Ini kan bertepatan dengan awal juz. Apakah tepat ketika berhenti di sini atau memulai pada ayat ini? Sedangkan artinya dan saya tidak bisa melepas. Otomatis ayat ini bukanlah ayat untuk permulaan kalam, pembahasan. Nah, mari kita cek dalam tafsirnya ya. Wa ma ubarri'uh nafsi ini merupakan awal juz. Akan tetapi tidak tepat ketika memulai dari ayat ini atau berhenti dari ayat sebelumnya. Wa ma ubarri'uh nafsi ini menurut satu riwayat adalah perkataan Nabi Yusuf. Awal ceritanya seperti ini. Dulu Nabi Yusuf ini merupakan salah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari dilemparkan ke dalam sumur, melewati banyak ujian. Setelah melewati banyak ujian, Nabi Yusuf diangkat menjadi orang terdekatnya Raja Mesir yang namanya Rayyan bin Walid. Namanya Rayyan bin Walid. Ya, kita kembali ke ayat sebelumnya. Raja Mesir namanya Rayyan bin Walid pernah bermimpi. Raja Mesir Rayyan bin Walid bermimpi melihat atau bermimpi dalam mimpinya itu memimpikan 7 ekor sapi yang besar-besar, yang gemuk-gemuk. Yang mana sapi ini memakan 7 sapi yang kurus-kurus dan juga bermimpi 7 tangkai yang hijau, dan yang 7 tangkai yang lain ialah tangkai-tangkai yang kering. Kemudian Raja Mesir ini meminta saran kepada para pembesarnya agar mimpi ini ditakwilkan. Apa sih kandungan dari mimpi ini? Jadi ayat sebelumnya itu bunyinya seperti ini. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. In kuntum lirru'ya ta'burun. Jadi wa ma ubarri'uh nafsi ini merupakan lanjutan respon Nabi Yusuf ketika mengomentari apa-apa yang diminta oleh Raja Mesir, yaitu namanya Rayyan bin Walid. Jadi waqala al-malik, ada seorang raja namanya Rayyan bin Walid bermimpi
7 sapi yang gemuk-gemuk dan 7 sapi yang kurus. Bermimpi, isi mimpinya pula itu 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Setelah dia mengalami mimpi, dia meminta saran kepada para menterinya. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aftuni fir ru'ya, berilah fatwa kepadaku tentang mimpi-mimpiku ini. Maksudnya aftuni fir ru'ya ini adalah bayyinu li ta'biraha, jelaskan kepadaku takbir atau maksud dari mimpiku ini. Ta'biraha ay ta'birah ru'yai, in kuntum lirru'ya ta'burun, apabila kamu bisa membaca apa maksud dari mimpiku ini. Fa'biruha, coba ungkapkan apa maksud dari mimpiku ini. Para pembesar raja Mesir yang namanya Rayyan bin Walid ini menjawab, qalu hadhihi adghathu ahlam. Ini cuma mimpi belaka wahai raja. Ini gak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Saya tidak memahami apa sih arti mimpi Anda ini. Jadi responnya para menterinya Raja Mesir ini mengatakan bahwa mimpinya itu tidak ada artinya. Kemudian Nabi Yusuf kebetulan di waktu itu ada di dalam penjara, di dalam tahanan. Di dalam tahanan itu Nabi Yusuf ditemani oleh 2 tahanan juga. Kebetulan 2 tahanan ini kenal dengan Raja Mesir yang bernama Rayyan bin Walid. Rayyan bin Walid ini kenal dengan salah satu tahanan dalam tahanan tersebut. Berkatalah, wa qala alladzi naja minhuma ay minal fityataini wa huwa saqi. Ketika Raja Mesir yaitu Rayyan bin Walid meminta saran kepada para pembesarnya di kerajaan, ayo siapa yang bisa mentakwil mimpiku ini. Kemudian salah satu seorang tahanan yang sudah selamat keluar dari penjara teringat, oh iya, saya kan punya teman namanya Yusuf di penjara. Beliau pandai mentakwilkan mimpi. Setelah seorang pelayan raja ini ingat keberadaan Nabi Yusuf, seorang laki-laki ini berkata kepada seorang raja yang meminta saran untuk diungkapkan apa isi mimpinya. Qala, Yusuf berkata, ana unabbiukum bita'wilihi. Yusuf kan kebetulan berada di dalam penjara itu ya. Yusuf itu kebetulan berada di penjara. Berada di penjara. Kemudian ada seseorang laki-laki yang mendatangi Nabi Yusuf meminta keterangan apa isi dari mimpi seorang raja itu. Yusuf berkata, ana unabbiukum bita'wilih. Apakah Anda pengen diterangkan apa isi mimpi raja itu? Fa'arsiluni, bebaskan aku dulu dari penjara ini. Kemudian seorang utusan raja ini berkata kepada Nabi Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf itu mempunyai gelar as-siddiq. Apa yang dimaksud as-siddiq? Al-kathirus siddiqih, seseorang yang
seseorang yang jujur terus, al-katsirus sidqi, yang tidak pernah berbohong. Ya. Jadi Nabi Yusuf ini mempunyai gelar al-katsirus sidqi, seseorang yang jujur terus. Yusuf, wahai Yusuf, orang yang selalu jujur, aftina fi sab'i baqaratin siman, coba berikan fatwa kepadaku, keterangan kepadaku, apa isi mimpiku itu tentang 7 sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Dan isi mimpinya juga apa maksud dari mimpi tangkai pohon yang hijau dan juga tangkai pohon yang kering, agar aku bisa ceritakan kepada raja dan sahabatnya, agar mereka tahu. Coba kita bayangkan apa takwilan Nabi Yusuf ketika ditanya oleh seorang laki-laki ini tentang mimpi seorang raja tadi. Nah, respon Nabi Yusuf, qala, Nabi Yusuf berkata, itu tidak ada di kitabnya. Nabi Yusuf berkata, tazra'unah sab'a sininah da'aba. Nanti raja itu menanam pohon selama 7 tahun berturut-turut. Ya, selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum fadharuha. Hasil dari tanduran itu, hasil dari tanaman itu oleh Nabi Yusuf disarankan agar tidak dimakan semua hasil pertaniannya, kecuali beberapa saja. Kenapa? Karena setelah itu akan ada momen paceklik di mana pepohonan tidak berbuah. Semua tanaman tidak bisa menghasilkan tanamannya, yaitu summa ya'ti fama hasadtum, apa yang kamu panen, fadharuha, biarkanlah, jangan dimakan semua. Ini kan ada 7 tahun. Tadi kan mimpinya 7 sapi yang gemuk-gemuk. Ternyata yang dimaksud dengan 7 sapi yang gemuk-gemuk tersebut adalah di mana dalam 7 tahun nanti akan ada momen kesuburan. Pepohonan itu berbuah. Padi, semisal padi itu panennya subur. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Loh jenawe ya. Apa itu artinya? Subur. Arti dari mimpi seorang raja 7 sapi yang gemuk-gemuk tersebut adalah bahwa pepohonan selama 7 tahun itu akan menghasilkan panen yang bagus selama 7 tahun. Saran Nabi Yusuf, wahai raja, wahai utusan raja, nanti ketika kamu panen selama 7 tahun, jangan dihabiskan hasil panenannya itu selama 7 tahun. Kenapa? Fadharuha, tinggalkan, jangan dimakan semua. Fin sumbuli, artinya ketika kita melihat pepohonan selama 7 tahun itu, jangan dipetik semua hasil panenannya, tinggalkan di tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali yang dipetik sedikit sesuai kebutuhan saja. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita memiliki kebun apel atau perusahaan tentang kebun, maka yang dipetik itu tidak boleh dipetik semua, tapi sesuai kebutuhan. Yang masak-masak saja atau yang mau dimakan saja. Kenapa? Karena kalau dipetik semua, nanti ditaruh di pasar, kemudian ada masa paceklik atau tidak berbuah,
maka tumpukan buah yang ada di pasar membusuk, sedangkan untuk memanen kembali sudah habis. Maka saran Nabi Yusuf, ketika kita mendapati pepohonan yang rindang, pepohonan yang banyak buahnya, disarankan tidak dipetik semua, khawatir tidak dihabiskan, nanti buahnya akan membusuk. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf memberikan saran dan memberikan arahan, nanti selama 7 tahun kalian dengan para raja itu akan mendapati momen yang sangat subur selama 7 tahun. Di momen-momen itu janganlah kalian terlalu menghambur-hamburkan buah-buahan, tapi makanlah secukupnya. Kenapa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Karena setelah hari-hari kesuburan buah tersebut akan datang masa-masa, hari-hari di mana hari-hari itu sab'un syidad, masa 7 tahun paceklik. Jadi tidak ada buah-buahan sama sekali, tidak ada pepohonan yang berbuah. Coba bayangkan semisal tidak ada beras, yang tidak ada padi yang dapat dipanen, kita makan apa? Sarannya Nabi Yusuf setelah mentakwilkan mimpi 7 sapi yang gemuk-gemuk. Mimpinya raja kan awalnya 7 sapi yang gemuk-gemuk dan 7 sapi yang kurus. Ternyata 7 sapi itu adalah 7 tahun di mana pepohonan rindang. Kenapa rindang? Agar untuk persiapan dimakan pada 7 tahun berikutnya yang di masa paceklik. Jadi persiapan 7 tahun ini, di mana 7 tahun ini masa panennya sangat bagus, itu untuk persiapan 7 tahun berikutnya, yang mana 7 tahun berikutnya yang dimaksud dengan sapi yang kurus-kurus tersebut adalah 7 tahun di mana pepohonan tidak berbuah. Enak ya kalau bisa mentakwilkan mimpi seperti Nabi Yusuf. Contoh seperti ini kalau dikaitkan dengan zaman sekarang. Kita bekerja, sudah mendapatkan uang banyak, jangan dihabiskan ya. Kenapa? Karena tahun depan kamu akan di PHK selama 3 tahun. Otomatis uang itu kan tidak dihambur-hamburkan. Uang itu tidak dihabiskan dengan mubazir, dipakai dengan sebagaimana mestinya. Kalau Nabi Yusuf bisa membaca seperti itu. Jadi perkataan Nabi Yusuf, yakulna ma qaddamtum lahunna. Nanti kalau sudah masa paceklik itu akan menghabiskan buah-buahan atau hasil panen yang dipanen sebelumnya. Jadi saran Nabi Yusuf agar ketika panen hasilnya itu tidak dimakan semua, tidak dihabiskan semua, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang kamu simpan. Kemudian setelah raja mendengar bahwa Nabi Yusuf menyampaikan takwil mimpi ini, raja berkata kepada utusannya ini, wahai utusanku, kayaknya seorang atau Nabi Yusuf itu adalah orang yang pandai mentakwilkan mimpi. Coba dipanggil, dibebaskan dari tahanannya. Ya. Coba bebaskan dari tahanannya. Perkataan raja, siapa namanya raja tadi? Rayyan bin Walid. Rayyan bin Walid berkata kepada utusannya, Utuni bihi. Coba datangkan Nabi Yusuf kepada saya. Setelah seorang utusan itu datang membawa Nabi Yusuf, ya,
membawa Nabi Yusuf. Yusuf teringat masa lalunya. Nabi Yusuf ini kan pernah dirayu oleh seorang wanita. Tapi Nabi Yusuf kuat, tidak tergoda. Perkataan Nabi Yusuf begini. Ma balun niswah allati qatta'nah aydiyahunna. Nabi Yusuf berkata, bagaimana kondisi wanita-wanita dulu yang memotong tangannya. Nabi Yusuf ini kan di penjara karena difitnah. Ya, difitnah katanya berbuat serong dengan majikannya, yaitu Zulaikha, istrinya Rayyan bin Walid. Kemudian setelah bebas dari penjara, Nabi Yusuf itu ingat masa lalunya. Wahai raja, bagaimana kondisi wanita-wanita yang pernah melihat saya itu? Nabi Yusuf kan pernah dilihat oleh sekelompok wanita. Saking terpesonanya dengan laki-laki atau Nabi Yusuf ini, tidak terasa para wanita itu memotong tangannya. Singkat cerita, Nabi Yusuf kan di penjara. Ya. Nabi Yusuf berdoa memang, kalau saya begini terus, kayaknya saya tidak kuat menghadapi para wanita ini. Saya pengen di penjara saja. Coba bagaimana kalau kalian? Kalian merupakan laki-laki yang menjadi idaman para wanita. Ya. Menjadi idaman para wanita. Setelah menjadi idaman para wanita, apakah semua wanita yang mendekati kalian menghindar seperti Nabi Yusuf dan berdoa? Kalau Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya dekat-dekat atau tergoda dengan para wanita ini. Kalau kalian bagaimana? Semisal banyak wanita yang mendekati kalian dan terpesona dengan ketampanan kalian, apakah kalian menerima atau menghindar, memilih di penjara untuk menghindari godaan-godaan para wanita? Makanya di zaman sekarang itu sesekali uzlah itu penting. Kenapa? Coba kalian keluar. Meskipun tidak pengen melihat dosa, noleh ke kanan ke kiri pun pasti melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Meskipun menutup aurat pasti tembus. Ya. Itu yang dinamakan dengan baju apa? You can see ya. Baju yang tembus pandang, kamu dapat melihat. Itulah cobaan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sabar, memilih di penjara daripada tergoda dari seorang wanita. Kemudian singkat cerita bertemulah dengan Zulaikha, seorang perempuan yang pernah merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ketika dirayu oleh Zulaikha, apa respon Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Inna kaidahunna adzim. Kenapa? Karena rayuan seorang perempuan itu sangat besar. Setelah berjumpa lagi dengan Zulaikha berkata, Nabi Yusuf kan pengen bebas. Nabi Yusuf awalnya kan dituduh bersalah. Permintaan Nabi Yusuf kepada raja, coba kumpulkan para wanita itu dan suruh menjelaskan apakah saya bersalah. Kemudian dikumpulkan oleh seorang raja, para wanita dikumpulkan oleh seorang raja dan ditanya oleh seorang raja, qala ma khatbukunna, wahai para wanita, bagaimana kalian tentang Yusuf? Apa respon para wanita itu? Id rawatunna Yusufah an nafsi, kulna
hasyalillah ma alimna alaihi min su. Yusuf itu sebenarnya tidak bersalah. Ma alimna alaihi min su. Yusuf itu sebenarnya tidak bersalah. Kemudian Imra'atul Aziz Zulaikha berkata, hasul haq. Sebenarnya kebenaran itu ada pada Yusuf. Ana rawatuhu an nafsi. Saya, katanya Zulaikha, sebenarnya saya yang merayu Yusuf. Sebenarnya saya yang tertarik kepada Yusuf. Wa innahu laminas shodiqin. Dan sebenarnya Yusuf itu adalah orang yang jujur. Tadi di awal ayat Yusuf itu dipanggil oleh seseorang ayyuhas siddiqu, ya. Ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin. Wahai orang yang jujur, coba takwilkan mimpi raja tentang 7 sapi yang gemuk itu. Berarti Nabi Yusuf sudah terkenal kejujurannya. Oleh karena itu, karena Nabi Yusuf itu terkenal kejujurannya, Zulaikha kan tidak bisa mengelak. Saya kalau berbohong pasti tidak percaya orang lain, karena Nabi Yusuf sudah terkenal kejujuran. Kemudian berkatalah Zulaikha, Imra'atul Aziz tadi berkata, hasul haq. Sebenarnya kebenaran itu pasti benar, pasti jelas. Ana rawatuhu an nafsi. Sayalah yang merayu Yusuf. Wa innahu laminas shodiqin. Yusuf itu termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian ini masuk kepada waqaf ibtida'nya. Kenapa Yusuf minta kejelasan seperti ini? Karena khawatir Nabi Yusuf dikira berkhianat kepada seorang raja. Nabi Yusuf kan diangkat orang terdekatnya seorang raja. Apakah orang yang sudah dipercayai oleh seorang raja tadi berkhianat kepada orang yang mempercayainya? Maksud Nabi Yusuf ini agar ada kejelasan. Saya ini tidak berkhianat kepada raja saya. Saya tidak pernah berbuat serong kepada istri raja ini. Saya tidak berbuat apa-apa dengan Zulaikha. Kenapa? Karena orang yang berkhianat itu tidak diberikan hidayah oleh Allah. Dawuhnya perkataan Nabi Yusuf, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah itu tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Setelah itu Nabi Yusuf mengungkapkan wa ma ubarri'u nafsi. Ini awal juz keberapa wa ma ubarri'u nafsi? 3. Jadi wa ma ubarri'u nafsi ini bukan awal pembahasan, tapi pertengahan penjelasan Nabi Yusuf yang menjelaskan bahwa dirinya tidak berbuat serong dengan istrinya raja. Dia tidak berkhianat kepada raja dengan berbuat serong dengan istrinya raja. Menjelaskan Nabi Yusuf, di antara penjelasannya begini, anni lam ahunhu. Saya tidak berkhianat kepada raja dengan berbuat serong dengan istrinya dan juga wa ma ubarri'u nafsi, dan saya tidak melepas, tidak mengumbar nafsuku, tidak menuruti maunya Zulaikha. Makanya Nabi Yusuf itu diangkat menjadi seorang raja Mesir. Kenapa menjadi seorang raja Mesir? Karena bisa menahan diri, menahan nafsunya digoda oleh seorang perempuan, yaitu Imra'atul Aziz, istrinya istrinya seorang raja. Maka sebelum ada ini menjadi pelajaran kepada kita ya. Sebelum ada ikatan halal, agar menjadi orang sukses tidak boleh ada ikatan-ikatan lain.
Ya. Tidak boleh ada ikatan-ikatan lain. Meskipun seorang perempuannya cantik semisal, ditahan nafsunya. Tidak boleh ada ikatan pacaran, tidak boleh berbuat serong, ya. Tidak boleh berbuat yang haram, tahan sampai ada status halal. Seperti Nabi kalau bisa menahan rayuan seorang perempuan, nanti pada akhirnya akan menjadi orang yang sukses. Nabi Yusuf itu menahan nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak membebaskan nafsuku. Innan nafsah la ammaratum bisu, karena nafsu itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Setelah melewati momen-momen seperti ini, dilempar ke dalam sumur Nabi Yusuf, kemudian dirayu oleh seorang perempuan agar berbuat serong. Nabi Yusuf berhasil. Setelah itu diangkat menjadi seorang nabi dan juga menjadi raja Mesir. Oleh karena itu, berhenti pada waqaf wa ma ubarri'u nafsi itu tidak tepat. Kenapa? Karena wa ma ubarri'u nafsi ini adalah rangkaian respon cerita Nabi Yusuf yang tidak boleh dipisah dengan kalimat sebelumnya. Berarti berhenti di juz berapa? Di juz ini awal juz berapa? 13. Berarti berhenti di juz 12 itu tidak tepat. Kenapa? Karena akhir dari juz 12 itu adalah satu rangkaian cerita respon Nabi Yusuf dengan awal juz 13. Maka waqaf ini tidak tepat. Waqaf di awal, waqaf di akhir juz 4 tidak tepat. Waqaf di akhir juz 12 juga tidak tepat. Semestinya ketika kita berhenti di juz 12, baca satu ayat lagi juz 13. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, fama kana, maka tidak ada, jawab qaumihi, ialah respon kaumnya Nabi Lut. Loh, kok langsung awal juz berapa ini? Hah? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu, awal dari juz berapa? Ini kan awal juz, ya. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu, itu kan awal juz. Di awal juz kok artinya begini, fama kana jawab qaumihi, jawaban mereka, maka jawaban mereka, itu kan tidak pas. Kalau sebuah pembicaraan langsung jawaban mereka, itu kan tidak pas. Jawaban itu mestinya ada pertanyaan. Ternyata awal juz ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, a'innakum lata'tunar rijala syahwatan. Ini kisahnya Nabi Lut dengan kaum Sodom, dengan kaum Sadum, bahasa Arabnya Sadum, LGBT, ya. Iya, kaum-kaum yang dilaknatkan, kaum LGBT. Ya. Yang kisahnya pernah menjadi sejarah, yaitu kaumnya Nabi Lut. Kemudian ada ayat juz berapa? Fama kana jawab qaumihi, ini kan awal juz, ya. Juz berapa? 9. Nah, fama kana jawab qaumihi, kebanyakan orang, kebanyakan qori itu kan berhenti di akhir juz 8. Itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena akhir dari juz 8 itu adalah pertanyaan, sedangkan awal dari juz 9 jawaban. Masa ketika mengaji bertanya-tanya, setelah itu ditutup, gak dijawab-jawab. Sedangkan ada orang ngaji langsung juz 9,
menjawab tanpa bertanya. Oleh karena itu ketika kita mengaji berakhiran dari juz 8 itu hendaknya disambung dengan juz 9. Karena juz 9 itu, awal dari juz 9 itu merupakan respon atau jawaban dari pertanyaan yang terdapat dari juz 8. Pertanyaannya begini, ini kisahnya sangat dramatis. Kisahnya begini, di akhir juz 8 ada ayat a'innakum lata'tunar rijalah. Apakah kamu suka kepada sama laki-laki? Syahwatan. Ini orang bodoh, orang yang tidak tahu akibat dari perbuatannya. A'innakum, apakah kalian lata'tunar rijalah, mendatangi sesama lelaki, ya, LGBT. Apa biasanya kalau laki-laki sama laki-laki? Gay, ya. Syahwatan min dunin nisa. Pertanyaannya begini, apakah kamu bersahwat kepada sesama laki-laki? Apakah kamu tidak mencintai, tertarik dengan seorang perempuan saja? Bal antum qaumun tajhalun. Kalau kamu seperti ini perbuatannya, berarti kamu tidak tahu akibat dari perbuatanmu itu. Tajhaluna akibatah fi'likum. Kamu berarti, ya, jadi kalau seorang laki-laki mencintai sesama laki-lakinya, nanti akibatnya seperti kaum Nabi Lut. Surabaya ini akan dibalik, tanahnya akan dibalik. Kita akan tenggelam di dalam tanah. Itu bahaya. Makanya jangan sampai laki-laki mencintai sama-sama laki-laki. Nah, pertanyaan dari juz 8 akhir ini jawabannya di mana? Awal dari juz 9. Ada yang bertanya, hei, apakah kamu mencintai sesama laki-laki? Dijawab di awal juz 9, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Tidak ada respon lain selain mereka tetap mencintai sama laki-laki. Oleh karena itu Nabi Lut dan keluarganya disuruh ngungsi. Kenapa? Karena daerah itu akan dibuat bencana. Oleh karena itu, fama kana jawab qaumihi pada juz 9 ini adalah sambungan dari akhir dari juz 8. Tidak boleh berhenti di juz itu. Tidak boleh berhenti di fama kana jawab qaumi. Surat apa? Bukan An-Nahl itu keliru. Itu surah An-Naml ayat 56. Juz 9 itu An-Naml. An-Naml ayat 56. Itu keliru ya. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, wa may yaqnut, adapun barang siapa yaqnut, yang taat kepada suaminya. Ini menjelaskan para wanita-wanita yang taat kepada para suaminya. Ini harus disimak betul oleh tilmidah agar menjadi kader-kader wanita yang taat suami. Karena surganya seorang istri itu di mana? Di telapak kaki suaminya. Waman, adapun seseorang yaknutnah, yang taat siapa man. Man ini maksudnya perempuan ya. Man itu kan isim mausul, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi khusus pada ayat ini, Al-Ahzab ayat 30 ini menjelaskan tentang seorang perempuan. Minkunnah, dari kalian semua, lillahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ini kan awal juz ya, awal juz. Apakah tepat berhenti pada ayat tersebut? Coba kita cek dalam tafsirnya. Ini kan
menjelaskan tentang istri-istri Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Nabi itu pernah diberikan pelajaran oleh Allah untuk disampaikan kepada para istrinya. Ya ayyuhan Nabi, kul katakanlah li azwajika kepada para istrimu, in kunnah turidanal hayatad dunya wa zinataha, jika prioritas istrimu adalah kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna, maka kami berikan perhiasan-perhiasan itu, namun lepaslah mereka sarahan jamila, dengan lepas yang baik. Wa in kuntunnah turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah, tapi jika para istrimu itu bisa mengikuti langkah-langkahmu, juga memikirkan tentang akhiratmu, fa innallaha a'adda lil muhsinat minkunnah ajran azima, niscaya Allah menyediakan kepada para istri yang muhsinat, orang istri-istri yang baik, ajran azima, pahala yang besar. Kemudian para istri Nabi itu memilih taat kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan ayat itu, ya nisa'an Nabi, wahai para istri Nabi, mayyati minkunnah bifahishatin mubayyinah, barang siapa di antara para istrimu apabila berbuat fahisyah, berbuat serong dengan laki-laki lain, yudha'af lahal adzabu di'fain. Istri itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang ya'tih minkunnah bifahishatin mubayyinah, istri yang kelakuannya berbuat fahisyah mubayyinah, berbuat hal-hal yang tidak baik. Yaknunnah wa may yaktun wa may yaknut yato minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan. Dan ada para istri yang konatah, yang berbuat taat, wa ta'mal solihan. Berarti ayat wa may yaktut ini gabungan dari ayat sebelum, padahal wa may yaktut ini adalah awal juz. Meskipun awal juz, tidak boleh memulai dari ayat ini, semestinya harus digabung dengan akhir juz sebelumnya. Kenapa? Karena wa may yaktut ini adalah penjelasan tentang pembagian karakter seorang istri. Karakter seorang istri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, seorang istri yang berbuat fahisyatan mubayyinah, seorang istri yang berbuat tidak baik, berbuat serong dengan laki-laki lain di luar pantauan seorang suami. Ada juga seorang istri yang taat, konatah, berbuat baik, beramal soleh. Itu terdapat pada awal juz. Sedangkan pembagian yang pertama, perempuan yang berbuat serong, itu terdapat pada akhir juz. Berarti antara akhir juz dengan awal juz ini adalah satu rangkaian kisah, satu rangkaian mau'idhah yang tidak boleh terpi. Berarti kesimpulannya, kita berhenti ketika membaca Al-Quran tidak boleh terkekang dengan awal juz atau akhir juz. Buktinya kenapa? Pada ayat ini wa may yaktunnah kan awal juz, sedangkan ayat awal juz ini ada kaitannya dengan akhir juz sebelumnya, yaitu sama-sama menjelaskan tentang pembagian karakter seorang wanita. Fahim tuh? Kesimpulannya, wanita itu dibagi menjadi dua. Ada yang wanita bifahishatin mubayyinah, seorang wanita yang masih berbuat serong dengan laki-laki lain meskipun sudah mempunyai suami. Dan juga wanita yang konatah minkunnah, taat
wa ta'mal solihan, dan juga beramal soleh. Berarti akhir juz dengan awal juz ini satu pembahasan. Oleh karena itu oleh Imam Nawawi, juz ini dimasukkan pada juz yang waqaf di sini tidak tepat. Wa fi qaulihi ta'ala wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal ya Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.